Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah, namun juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang biasa disebut hablum minannas. Hablum minannas yang pertama dan paling utama bagi setiap muslim adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berikut ini 10 keutamaan berbakti kepada kedua orang tua berdasarkan hadis-hadis sahih. Yang pertama, amal yang paling utama. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Lalu aku bertanya lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Beliau menjawab lagi, "Berbakti kepada kedua orang tua." Lalu aku bertanya lagi kepada Rasulullah, "Kemudian apa lagi ya Allah?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu bernilai jihad. Berbakti kepada kedua orang tua senilai dengan jihad fisabilillah. Sehingga pada beberapa hadis beliau menganjurkan orang yang akan berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abdullah bin As, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta kepada beliau untuk berjihad. Maka beliau bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kemudian ia menjawab, "Ya, masih hidup." Lalu beliau pun bersabda, "Maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu berpahala hijrah. Berbakti kepada kedua orang tua juga bernilai hijrah. Ada seseorang yang berniat berhijrah ke Madinah, lalu Rasulullah memerintahkannya untuk tetap di negerinya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Saya berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad. Aku mengharapkan pahala dari Allah." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah salah satu orang tuamu masih hidup?" Kemudian ia menjawab, "Ya, masih hidup. Bahkan keduanya masih hidup." Rasulullah bertanya lagi, "Maka apakah kamu masih akan mencari pahala dari Allah?" Kemudian ia menjawab, "Ya." Kemudian maka beliau pun bersabda, "Pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu berbuat baiklah dalam mempergauli mereka." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu keutamaan yang keempat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan surga berada di telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua atau berbakti pada ibu. Jahimah pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu." Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Kemudian ia menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda, "Tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga ada di telapak kakinya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Kemudian yang kelima, dipanjangkan umur dan ditambah rezeki. Di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahmi, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kemuliaan yang ketujuh yaitu taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah salah satu bentuknya adalah taat kepada kedua orang tua. Durhaka terhadap Allah salah satu bentuknya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kedelapan, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian keutamaan yang kesembilan yaitu bentuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi lalu berkata, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat? Kemudian beliau balik bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Kemudian ia menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah engkau masih memiliki bibi? Bibi itu adalah saudara dari ibu. Kemudian ia menjawab, ya. Maka beliau bersabda, maka berbaktilah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ke-10, ini keutamaan yang terakhir, yaitu tiket menuju ke surga. Ini adalah tiket yang didamba-dambakan seluruh atau semua umat muslim, adalah tiket menuju ke surga. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan tiket menuju ke surga. Dalam hadis diistilahkan orang tua adalah ausatu awabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, kau tidak akan mendapatkan surga. Atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah 10 keutamaan patuh kepada kedua orang tua. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.